Ya baik dok, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan Penpro pada sore hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya Anissa Dwi dari Angkatan 2020 selaku staf pendidikan dan profesi yang akan menjadi moderator pada Gestalt Penprografis 03 Kupas Tuntas Kasus Diare pada Anak. Baik, teman-teman, mungkin boleh on cam yang tidak ada halangan, karena di tengah-tengah kita telah hadir pemateri yang luar biasa, yaitu Dr. Verly Hosea. Selamat sore, dokter. Sore, Dek. Sore semuanya. Dokter, bagaimana kabarnya, dok? Ya, syukur. Sehat-sehat saja. Ini baru nolongin Partus. Ini telat mulai ya, telat setengah jam ya. Oke. Ya, baik. Baik, dok. Terima kasih, dokter, karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kegiatan Kestok hari ini, dok. Baik, dok. Untuk mengefisienkan waktu, izin, dok, saya ingin membacakan CV dari dokter. Baik, untuk untuk kurikulum vitae dari Dr. Verly Hosea. Nama Verly Hosea, ahli pediatrik, tempat tanggal lahir Palopo 7 November tahun 1988, jenis kelamin pria, alamat Jalan Tamalate 1 nomor 15A Makassar, Sulawesi Selatan. Agama Kristen Protestan, status pernikahan kawin dengan 2 anak, kebangsaan Indonesia, untuk hobi teknologi informasi, tinggi badan 166 cm dan berat badan 66 kg. Untuk nomor HP 085213397465. Untuk email verly.hosea@yahoo.com. Pendidikan tahun 91 hingga 93 di TK Katolik Palopo, tahun 93 hingga 99 SD Andi Patiwara Palopo, tahun 99 hingga 2002 SMP Negeri 1 Palopo, tahun 2002 hingga 2005 SMA Negeri 2 Palopo, tahun 2005 hingga 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana dengan IPK 3,11, tahun 2016 hingga 2020 program pendidikan pediatrik di Universitas Hasanuddin. Untuk bahasa Inggris sempurna, pengalaman kerja tahun 2015 hingga 2015, General Practitioner at KHU Primary Healthcare Bone, tahun 2015 hingga 2016, General Practitioner at Bontocani Primary Healthcare Bone, tahun 2016 hingga 2020, Residen Pediatrik di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Hayung Selayar, tahun 2021 hingga sekarang Pediatrician at Siloam Hospital Makassar, tahun 2021 hingga sekarang Pediatrician at Sentosa Mother and Child Hospital. Untuk course-nya, Advanced Pediatric Resuscitation Course Makassar tahun 2019, dan Neonatal Resuscitation Course Makassar tahun 2019. Untuk simposium dan workshop 5 terakhir, ada IDAI Sulawesi Selatan, New Impact of Vitamin D on Pediatric Disease tahun 2020 sebagai partisipan, POGI Sulawesi Selatan, ID Integrated Approach in Optimizing the First 1,000 Days of Life During COVID-19 Pandemic tahun 2020 sebagai partisipan, IDAI COVID-19 Comorbidities hingga komplikasi tahun 2020 sebagai partisipan, IDAI Transition of Care in Diabetes Mellitus tahun 2020 sebagai partisipan, IDAI The Search of Diphtheria Cases in COVID-19 Pandemic tahun 2020 sebagai partisipan, dan yang terakhir IDAI Kesehatan Anak di Sekolah Berasrama, Pesantren dan Boarding School tahun 2020 sebagai partisipan. Baik, itulah tadi CV dari Dr. Verly.
Selanjutnya kita masuk kegiatan pada hari ini, yaitu kupas tuntas kasus diare pada anak yang akan dibawakan oleh Dr. Verly Hosea. Namun sebelumnya, izin dok, saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu dok. Iya, silakan. Baik, langsung saja untuk skenario-nya. Seorang anak perempuan bernama Nina berumur 8 tahun datang bersama ibunya ke poliklinik anak dengan keluhan perut mules disertai BAB encer sejak 2 hari yang lalu. Sebelumnya, Nina telah makan gado-gado di pinggir jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter menduga Nina menderita diare akibat infeksi saluran pencernaan yang disebabkan bakteri. Nah, adapun gejala dehidrasi yang dialami oleh Nina yang ditandai dengan mata cekung, bibir kering, dan tidak mau minum sama sekali yang dikategorikan sebagai dehidrasi berat. Dokter kemudian menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium darah dan feses. Nah, adapun untuk informasi tambahan, yang pertama itu anamnesis, perut mules disertai BAB encer sejak 2 hari yang lalu, riwayat telah makan gado-gado di pinggir jalan, dan terdapat gejala dehidrasi ditandai dengan mata cekung, bibir kering, dan tidak mau minum. Untuk pemeriksaan fisis, diduga diare akibat infeksi saluran pencernaan oleh bakteri, dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium darah dan feses. Baik dok, selanjutnya saya serahkan saja kepada Dr. Verly untuk membawakan materinya dok. Dipersilakan Iya. dok. Oke, selamat sore ya adik-adik semuanya sekalian. Ini masih mahasiswa berarti ya, mahasiswa kedokteran ya, FK ya. Semester berapa sekarang semua ini? Izin dok, kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran dari sudah semester 4 dok, dan Oh, ada semester juga yang 4. masih semester 2 dok. Oh begitu ya, bisa bersamaan. Oke, jadi hari ini saya kemarin dihubungin oleh teman ya, ini Ade Anissa, untuk membawakan materi sedikit tentang diare. Oke, saya share screen ya. Oke, kelihatan screen saya? Iya dok, sudah kelihatan dok. Ya, oke. Jadi materi kali ini tentang diare saya menyadur dari materi dari guru saya ya, Dokter Setiabudi. Beliau ini dokter anak, konsultan pencernaan. Saat ini beliau sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin ya, dan di Rumah Sakit Wahidin. Oke, jadi judulnya penanganan diare akut. Nah, kita bicara diare, penyebabnya cukup banyak. Ya, yang pertama ada infeksi. Kalau infeksi berarti bisa virus, bakteri, parasit. Kemudian karena alergi, bisa alergi susu. Kalau pada bayi kebanyakan karena alergi susu. Alergi makanan lain pun bisa. Kemudian masalah-masalah lain seperti short bowel syndrome. Jadi ini gangguan sindrom kumpulan gejala dari gangguan di usus halus. Ya. Kemudian ada penyakit autoimun. Bukan penyakit autoimun, penyakit gangguan imunitas. Misalnya AIDS. Kemudian keracunan makanan dan gangguan absorpsi. Nah, di negara berkembang, hampir sebagian besar penyebab diare yaitu infeksi dan terutama yaitu infeksi rotavirus. Kalau ada lihat di sini, kurang lebih hampir sekitar 40% lah ya itu penyebabnya rotavirus. Jadi cukup banyak, cukup besar dibandingkan bakteri, dibandingkan virus-virus lain, ternyata rotavirus yang paling terbanyak. Nah, secara patofisiologi mungkin saya nggak terlalu menyinggung terlalu dalam, karena yang penting bagi teman-teman semuanya yang nanti calon dokter, yang penting klinisi. Jadi bagaimana nanti bisa mendiagnosis sekaligus untuk melakukan terapi. Paling untuk patofisiologi saya nggak terlalu bahas terlalu dalam. Yang pertama, secara garis besar diare ada dua. Ada diare osmotik, ada diare sekretorik. Nah, diare osmotik itu biasanya diakibatkan oleh penyebabnya salah satu bukan karena infeksi, tapi karena misalnya ada penyakit alergi. Nah, jadi gangguan nutrisinya tidak dapat diserap dengan baik karena usus-ususnya tidak dapat mencerna dengan baik. Akhirnya terjadilah fermentasi bakteri, kemudian terbentuklah asam-asam organik. Bakteri itu akan merubah sifat dari makanan tadi menjadi asam, sehingga terjadi peningkatan tekanan osmotik di dalam domain usus, kemudian menarik cairan. Akhirnya terjadilah diare. Ini diare osmotik.
Nah, kemudian yang kedua ada namanya diare sekretorik karena disebabkan oleh bakteri, oleh virus yang tadi menghasilkan toksin atau racun sehingga mengakibatkan terjadinya pelepasan cairan dan elektrolit dari usus, akhirnya terjadi diare. Oke. Faktor risiko terjadi dehidrasi. Jadi ada yang pertama, bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah karena cairannya masih sangat kurang, akhirnya sangat mudah terjadi dehidrasi bila terjadi diare. Kemudian frekuensi diarenya lebih dari 5 kali, muntah ya. Kemudian anak yang tidak mampu mentolerir pemberian cairan tambahan. Nah, ini berarti yang maksudnya berarti anak yang nggak bisa minum. Pada dasarnya kalau anak dengan diare tidak harus rawat inap. Yang penting selama anak bisa minum, kita nggak usah terlalu khawatir. Cuman bila anak susah minumnya, mungkin karena muntah atau karena lemas, ya udah akhirnya itu bahaya dehidrasi. Kemudian bayi yang berhenti mendapat ASI selama sakit, ya kadang kan kalau anak lagi diare, kadang ada ibu-ibu masih zaman-zaman dulu, kadang bilang karena pengaruh ASI. Udah akhirnya dia berhenti ASI, ternyata itu bisa memperparah dehidrasi. Dan yang terakhir anak dengan malnutrisi. Nah, tanda dehidrasi ya seperti tadi yang temanmu yang sampaikan tadi, yang paling kelihatan biasanya dari kepala dulu, ubun-ubunnya cekung, tenggelam, ya. Kemudian kesadaran berkurang, jatuh turun ke mata, matanya cekung, tenggelam, ya. Kemudian membran mukosa, berarti bisa dilihat dari bibirnya pecah-pecah, biasanya gitu ya. Nafasnya menjadi cepat karena terjadi kompensasi ya. Turgor jaringan, nah kalau ada adik cubit perutnya begitu dikembalikan kan normalnya kulit langsung kembali tuh, langsung kembali ke tempatnya. Kalau gangguan, kalau ada dehidrasi, kulit kembalinya lebih telat, nah akhirnya itu bahaya, itu yang tanda-tanda dehidrasi. Kemudian paling objektif bisa lihat dari kencing. Oke. Nah, gejala klinis yang pertama karena pengurangan volume cairan ekstraseluler. Yang antara lain ada dua. Yang pertama ada penurunan cairan intravaskular dan penurunan cairan interstisial. Ini intravaskular jelas ya, karena cairan yang berkurang, akhirnya terjadi kompensasi tuh. Kompensasi apa kompensasinya? Pertama hormon ADH meningkat, akhirnya reaksi air meningkat, terjadilah oliguri. Nah, kemudian untuk itu juga terjadi juga peningkatan denyut jantung untuk memenuhi kebutuhan cairan di seluruh tubuh. Kemudian interstisial. Nah, terjadi tandanya apa? Mulut kering, turgor kulit menurun, dan mata cekung. Nah, klasifikasi dehidrasi. Kalau kita bicara dehidrasi pada diare ada 3. Yang pertama, tanpa dehidrasi, yaitu penurunan berat badan kurang dari 5% atau defisit cairan kurang dari 50 ml per kilo. Ya, ini tanpa dehidrasi. Kemudian dehidrasi ringan sedang atau sekarang bahasa diagnosisnya di BPJS itu dehidrasi tidak berat. Nah, ini penurunan berat badan hanya sekitar 5 sampai 10%. Kemudian dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu penurunan berat badan lebih dari 10% atau lebih dari 100 ml per kilo. Nah, gejalanya apa? Ini tadi ya. Kalau dehidrasi berat, ini menurut dari WHO. Kalau dehidrasi berat ada 2 atau lebih tanda berikut. Yang pertama, penurunan kesadaran. Jadi kalau anak datang diare dengan lemas, nah ini kita sebagai dokter nanti adik kalau dokter jaga di IGD harus sudah mulai aware. Ibunya bilang, "Dok, anak saya diare, terus lemas, mau terus tidur." Pengalaman dulu pernah itu waktu saya masih preklinik kayak adik jaga di IGD. Dokter jaganya karena lihat pasiennya lemas tidur terus, dokter jaganya anggap baik-baik aja. Dokter jaganya bilang, "Oh, nggak apa-apa ibu, ini anaknya tenang-tenang aja." Padahal ternyata sebenarnya anak itu sudah dehidrasi karena sudah lemas. Tapi menurut dokter jaganya anaknya baik-baik aja, ini tenang-tenang aja tidur nggak rewel. Akhirnya disuruh pulang. Ini tahu-tahu besoknya datang malah makin tambah dehidrasi, akhirnya tidak terselamatkan. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalau anak lemas, gampang tanya aja orang tuanya, sehari-hari ini adik ini aktif atau gimana. Kalau adiknya bilang, orang tuanya bilang aktif kok, baru kali ini kelihatan lemas, itu hati-hati, buat jangan dehidrasi. Mata cekung, malas minum. Kalau malas minum berarti dehidrasi karena sudah terlalu lemas. Nah, gimana kalau dehidrasi tidak berat? Pertama gelisah, rewel, rewel aja terus, menangis terus. Kemudian mau minum terus, tanya orang tuanya, gimana? Adiknya mau minum terus, mau, berarti sudah mulai dehidrasi. Cubitan perut tadi turgor sudah mulai lambat ya. Tanpa dehidrasi ya anak-anak biasa aja ya, aktif seperti biasa, cuma memang masih diare, minum seperti biasa ya. Kalau tata laksana diare ada, kalau dari WHO menyebutnya sebagai 5 lintas diare. Ya, 5 lintas diare itu apa aja? Pertama, cairan oral rehidrasi. Pemberian zinc selama 10 hari, kemudian melanjutkan minum, pemberian antibiotik bila perlu, dan edukasi. Oke. Sebelumnya tadi saya tidak ada bahas pengertian diare ya. Diare saya rasa kalian semua sudah tahu. Jadi diare itu buang air
besar dengan konsistenan 24 jam. Jadi kalau misalnya pasiennya baru datang, misalnya bilang BAB nya baru 1 kali kemarin, itu berarti bukan diare ya. Kalau diare itu harus lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah itu ya, diingat ya. Nah ini tata laksana. Yang pertama tadi kan 5 lintas diare. Pertama rehidrasi. Rehidrasi itu dibagi atas derajat dehidrasinya. Ada yang tanpa dehidrasi disebut rencana terapi A, dengan dehidrasi tidak berat rencana terapi B, dan dengan dehidrasi berat rencana terapi C. Nah, apa sih tujuannya? Itu koreksi kekurangan cairan dan elektrolit ya. Kemudian dan mengganti cairan yang hilang sampai diare berhenti. Jadi ingat, harus diberikan sampai diare berhenti. Jangan pada saat masih diare masih berlangsung kita sudah memberhentikan rehidrasi, nanti bisa dehidrasi pasiennya ya. Pertama, kalau diare tanpa dehidrasi, kita cukup rawat di rumah, edukasi aja ke ibunya. Yang penting harus banyak minum. Minum sedikit-sedikit tapi sering. Kalau minum terlalu banyak ya nanti bisa mual, bisa muntah. Kemudian rehidrasi oral, kita bisa berikan oralit ya, karena oralit itu mengandung elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau cuman air putih itu kan elektrolitnya kurang ya, cuman mineral water aja ya, nggak begitu banyak elektrolitnya. Kemudian edukasi, bila tidak membaik dalam 3 hari boleh kontrol lagi. Gunanya apa? Buat kita menilai lagi derajat dehidrasinya ya, kalau jangan sampai nanti kita loss. Nah ini untuk jenis-jenis oralit ya, nanti bisa dibaca sendiri. Cuman intinya pemberiannya harus kita perhatikan. Kalau kurang dari 12 bulan, kalau bisa pemberiannya 50-100 ml setiap habis diare. Jadi edukasi ibunya. Ibu kalau adik diare diberi 100 ml. Diare lagi diberi 100 ml. Gak usah langsung disendok-sendok aja. Disendok 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. 1 sendok itu kan 15 ml. Kalau 1 sendok makan orang dewasa ya, 15 ml. 1 sendok aja dikasih lagi, nanti 15 menit lagi disendok lagi. 10 sendok sudah dapat di 100 ml ya. Makin besar kebutuhan cairan makin naik. 1-4 tahun edukasi berikan 100-200 ml. Begitu seterusnya ya. Nah ini penggunaan oralit, nanti kalian akan pelajarin ini lebih mendalam lagi pada saat sudah di klinik ya. Ini penelitian ya, ternyata pemberian oralit itu mampu menekan mortalitas ya, nggak kematian akibat diare. Namun tidak pada morbiditasnya, karena kita harus memahami oralit ini bukan untuk menyembuhkan diare. Oralit ini hanya mengganti cairan. Jadi dia menurunkan angka kematian karena mencegah dehidrasi. Untuk kesakitannya sendiri ya bukan dengan oralit. Oralit hanya mengganti cairan. Oke? Nah, rencana terapi B. Terapi B itu tadi ya, bila pasien dengan diare dehidrasi ringan sedang. Oke, biasanya tidak dirawat juga. Intinya ingat, yang penting anak bisa minum dengan baik. Kalau anak susah minum, jangan sekali-kali dipulangkan kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi, nanti bisa semakin dehidrasi ya. Yang jelas. Oke, kemudian evaluasi kembali derajat dehidrasinya, bila harus pulang diberikan oralit. Berikan anak makan dan bawa anak kembali bila perlu. Edukasi ya. Nah, ini tata laksana dehidrasi berat ya. Pertama, kalau kita dapat dengan pasien tadi ada tanda-tanda dehidrasi berat, misalnya penurunan kesadaran, turgor kulit sangat kembali terlambat, kemudian ubun-ubun sangat cekung, ya, anak tidak mau minum, itu dehidrasi berat. Langsung segera harus pasang infus. Kita nggak bisa lagi kita nggak bisa lagi bilang harus dikasih minum dikit-dikit, nggak bisa. Kalian harus segera mengembalikan cairannya. Nah, dibagi atas 2 tahap. Ada yang pertama kurang dari 1 tahun, ada yang anak 1-5 tahun, ya. Diberikan 100 ml per kilo sesuai dengan jumlah kehilangan cairan. Kalau untuk kurang dari 1 tahun, kita berikan 30 ml per kilo dalam 1 jam. Selanjutnya nanti diberikan 70 ml dalam waktu 5 jam. Nanti kalian lebih memantapkan lagi cara perhitungannya pada saat koas ya. Koas benar sebutannya, apalagi sekarang ya. Kemudian bisa diberikan oralit kalau anaknya masih kemungkinan masih bisa minum ya, 5 ml per kilo per jam. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo berarti diberikan 50 ml per jam. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, tata laksana kedua pemberian nutrisi, jadi nggak boleh diberhentikan. Jadi kalau misalnya anaknya dapat ASI berarti tetap harus dikasih ASI. Anaknya dapat susu formula tetap harus susu formula. Anaknya tetap makan aja, jadi nggak ada pantangan ya. Oke, untuk mencegah gizi buruk, untuk menurunkan angka kesakitan juga ya. Nah, ini ada yang harus diperhatikan. Jika anak mengkonsumsi susu formula, lihat gejala tanda-tanda intoleransi laktosa. Nah, jadi begini, saat anak diare,
itu kan ususnya luka. Nah, ususnya luka, akhirnya begitu ada masuk nutrisi, masuk suplemen, masuk makanan, masuk minuman, ususnya itu tidak bisa mencerna dengan baik. Nah, apa yang dia nggak bisa cerna dengan baik? Salah satunya laktosa. Nah, jadi laktosa. Jadi karena laktosa nggak bisa dicerna dengan baik, karena ususnya luka, akhirnya enzim laktasenya tidak banyak, jadi nggak bisa mencerna laktosa. Akibatnya apa? Laktosa akan dipecah oleh bakteri. Bakteri yang tadi seperti teori tadi, akhirnya terbentuklah suasana asam. Nah, asam ini akan meningkatkan tekanan osmotik, menarik cairan ke usus, akhirnya diarenya nggak berhenti-berhenti. Karena tadi dia mengkonsumsi laktosa terus. Laktosa itu kan dari susu kandungannya. Itu ke laktosa itu karbohidrat dari susu, terutama di susu formula. ASI juga ada, ya. Akhirnya karena begitu, akhirnya diarenya nggak berhenti-berhenti. Karena minum susu formula terus, akhirnya terjadi diare terus. Jadi ingat, apa sih gejalanya? Paling kelihatan yaitu fesesnya bersifat asam sehingga terjadi iritasi di pantat. Jadi kalau di lubang anus, jadi kalau mendapatkan anak diare, periksa lubang pantatnya. Kalau dari anus sekitarnya merah, radang, biasanya istilah medisnya disebut dengan erythema natum. Jika radang berarti dia intoleransi laktosa, berarti edukasi orang tua harus mengganti susu formula yang bebas laktosa. Ya, nanti bisa berdiri toko susu. Nah, meninggal pemberian makan. Karena apa? Karena terjadi infeksi. Infeksi itu akan mengakibatkan terjadi proses katabolisme meningkat. Kalau kita tidak berikan makan, akhirnya terjadi tidak ada kalori. Akhirnya kalori dari otot dibakar. Ya, untuk menjadi sumber kalori. Akhirnya apa? Terjadi penurunan berat badan. Ya, bahaya. Oke. Nah, ini efek diare meningkatkan kebutuhan metabolisme sehingga harus benar-benar nutrisinya dipenuhi. Nah, nutrisi diare menyebabkan atrofili seperti tadi ya. Nah, pemberian makanan segera, jadi tetap harus diberikan, jangan lupa. Jadi jangan ada istilah karena diare akhirnya jangan minum dulu, jangan makan dulu, nggak boleh, harus segera diberikan. Kemudian yang terlaksana ketiga, pemberian zinc. Nah, ini sudah wajib. Jadi setiap anak dengan diare wajib diberikan zinc karena zinc itu menyebabkan terjadi cepat dari fili-fili usus yang luka itu, ya. Jadi sehingga menyebabkan penyembuhan dari diare lebih cepat. Ini patofisiologis nggak terlalu bahas karena kurang indikatif ya. Pemberian zinc diberikan dosisnya kurang dari 6, dibagi 2, ada kurang dari 6 bulan, ada lebih dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan 10 mg, lebih dari 6 bulan 20 mg. Diberikan selama 10 sampai 14 hari berturut-turut. Jadi ingat ya, meskipun anak sudah sembuh dari diare, nanti sudah sembuh diare tetap diberikan zinc, jangan lupa. Ini mekanisme aksinya, ya udahlah nanti dibaca aja karena nggak terlalu penting buat aplikasi. Yang penting tata laksana yang ketiga, ingat harus pemberian zinc ya. Ini pun fungsinya pertama menghambat sekresi cairan yang tadi ya, diinduksi oleh CAMP, meningkatkan absorpsi air, kemudian meningkatkan perbaikan epitel usus ya, kemudian meningkatkan respon imun. Oke, ini penelitiannya kenapa akhirnya sekarang zinc termasuk dalam 5 tata laksana lintas diare, karena ternyata penelitiannya benar-benar menurunkan durasi dan derajat dari diare akut. Nah, antibiotik selektif. Yang tadi kita lihat sendiri penyebabnya diare kebanyakan itu adalah rotavirus. Jadi jangan buru-buru pemberian antibiotik. Kapan sih? Yaitu pada saat diare berdarah. Jadi maknanya anamnesa, kalau dengan keluhan diare nanya ada nggak darah, ada nggak lendir. Kalau ada darah dan ada lendir, kemungkinan karena indikasi infeksi bakteri. Jadi kita harus memberikan antibiotik ya. Antibiotik berapa lama? Diberikan paling kurang 5 hari. Oke? Nah, ini paling kurang diberikan selama 5 hari. Antibiotiknya ada pilihannya tetrasikline, walaupun pada anak sudah jarang diberikan. Sekarang yang diberikan kebanyakan ciprofloxacin atau cotrimoxazole ya. Kalau dia penyebabnya amuba, berarti harus pemberiannya metronidazole. Begitu juga dengan Giardia, bagian dari amuba, pemberiannya juga metronidazole. Edukasi kepada orang tua ya, kalau misalnya kita harus pulangkan kembali bila demam tinggi. Demam tinggi salah satunya tanda infeksi, salah satunya juga tanda dari dehidrasi. Muntah berulang, anak tidak bisa minum, berarti harus kembali. Kemudian anak sangat haus, berarti sudah semakin dehidrasi. Oke? Nah, perjalanan klinik diare. Jadi jangan lupa diare itu 85% sembuh dalam waktu 1 minggu. Tapi ternyata bisa juga sampai 2 minggu sekitar 10%. Jadi kalau mendapati pasien nanti dengan diare, sebelum sembuh dalam 1 minggu, orang tua panik, ya dokter jangan panik juga, edukasi aja, bilang memang begitu. Jadi bisa sekitar sampai 10% sembuh setelah 7 hari. Yang terpenting anaknya mau minum. Masalah diare itu pasti akan sembuh sendiri. Makin sering dia diare, bakteri semuanya makin keluar. Selama minum obat bagus, minum zinc-nya teratur, nanti epitel ususnya sembuh, akhirnya diarenya berhenti ya. Pencegahan, ini pasti tentang masalah kebersihan lah ya. Pemberian ASI mengandung semuanya yang dibutuhkan oleh adik, antibodinya, kemudian dicernanya gampang sehingga bagus untuk mencegah diare. Kemudian menjaga cuci tangan, kebersihan lah ya, dan imunisasi. Sekarang sudah ada disediakan
imunisasi rotavirus itu untuk mencegah diare. Nah, kesimpulan 5 langkah diare jangan lupa tadi ya. Jadi yang pertama tadi rehidrasi, kemudian pemberian zinc, kemudian antibiotik selektif, kemudian makan minum tetap sesuai anjuran, dan terakhir edukasi kepada keluarga ya. Penyebab kematian diare itu tidak hanya dehidrasi tapi adanya infeksi lain, karena kalau sudah dehidrasi terjadi metabolisme anaerob, jadi bisa terjadinya infeksi sekunder. Oke, kita terlaksana diare. Terima kasih. Sip. Oke. Ya, kita masuk ke diskusi aja ya, biar banyak waktu diskusinya. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Itulah tadi pembahasan mengenai kasus diare pada anak yang dimulai dari penyebab diare, faktor-faktor terjadinya diare, hingga pencegahan diare pada anak. Mungkin semoga teman-teman sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini dapat memahami dari apa yang telah disampaikan oleh dokter tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di format di room chat Zoom. Mau bertanya langsung juga nggak apa-apa, raise hand aja lah kalau malas mengetik. Oke, sambil tunggu pertanyaan mungkin kita bahas kasus tadi aja kayaknya, Anissa ya. Boleh ditampilin tadi slide-nya Anissa yang tentang kasus diarinya. Oh, itu ada Fami mau bertanya ya. Ya, Tabe dok, Tabe untuk Kak Fahmi dipersilakan untuk bertanya Kak. Iya, terima kasih moderator dan selamat sore dokter. Mohon Ya, izin sore. bertanya dokter, dan sebelumnya juga mohon maaf belum bisa on cam karena ada keterbatasan jaringan. Untuk pertanyaan saya dok itu pertanyaan pertama saya dok, tadi sudah dijelaskan ada untuk diare akut itu terbagi dua, ada diare osmotik dan sekretorik. Apakah ada perbedaan tata laksana khusus untuk kedua jenis diare tersebut dok? Lalu untuk pertanyaan kedua saya dok, umumnya kan kalau pada kasus anak yang terkena diare akut itu, orang tua itu cukup memberikan oralit, dan kadang itu kalau misalnya anaknya sudah tidak BAB encer lagi, itu oralitnya itu sudah dihentikan dok, karena dianggap mungkin sudah sembuh. Nah, apakah hal tersebut aman dok, atau pemberian oralitnya tetap harus dilanjutkan, atau mungkin juga perlu ditambah antibiotik dok sesuai tata laksana tadi dok? Eh, ya mungkin itu saja pertanyaan saya dok. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dokter. Oke, pertanyaannya bagus ya, Fami ya. Jadi benar, secara patofisiologi ada dua, ada diare osmotik, ada diare sekretorik. Apakah ada perbedaan tata laksana? Secara garis besar hampir sama saja, ya, karena itu sama-sama dengan diare. Cuman kita harus mengerti, kalau misalnya kita curiga diare osmotik, berarti diarenya bukan disebabkan karena diare infeksi, diare sekretorik, bukan karena diare karena bakteri. Kebanyakan biasanya karena misalnya alergi. Ya, misalnya alergi susu sapi, warnanya jadi diare terus. Jadi tata laksananya gimana? Tetap kita berikan zinc, kemudian kalau kita curiga di alergi susu sapi, kita bisa stop susu sapinya, kita bisa berikan namanya susu hipoalergenik. Kemudian tata laksananya tetap pemberian cairan, dan terakhir berarti kita tidak memberikan antibiotik. Itu bedanya. Kalau dia diare sekretorik, kita yakin penyebabnya karena infeksi, berarti kita lihat dulu nih, kalau kita yakin ada infeksi bakteri, misalnya tadi ada darah atau lendir, berarti kita tambahkan antibiotik. Pada diare osmotik kita nggak berikan terapi antibiotik ya, karena kita yakin memang karena hanya gangguan dari penyerapan nih, ada memang masalah di ususnya. Jadi kita cukup cari tahu penyebabnya apa. Ya, itu barangkali perbedaan. Cuman kalau dari klinis, kalau kita bingung ini diare osmotik atau sekretorik, nah sekretorik ya, coba aja kita puasakan bayinya. Kalau dirawat inap ya, kalau terinfus, tapi kita jangan puasakan kalau dia pulang di rumah. Kalau di rumah sakit dia terpaksa infus, kita puasakan, kita lihat kan dia nggak makan minum selama 12 jam, ternyata diarenya berhenti. Nah, itu kemungkinan besar itu diare osmotik, karena nggak ada yang masuk, nggak ada yang bisa dicerna, kira dia berhenti. Itu kemungkinan biasa diare osmotik. Tapi kalau misalnya dia diare karena sekretorik, karena infeksi, walaupun kita nggak makan minum tetap bisa, karena dia sifatnya menarik cairan, ya menarik cairannya lebih masif, paling itu. Kemudian tata laksana paling bedanya nanti pemberian antibiotik, ya, karena pada diare osmotik itu nggak ada disebabkan oleh infeksi, ya.
Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, pemberian oralit. Nah, tadi yang saya bahas oralit itu bagian dari 5 tata laksana diare. Nah, oralit itu bukan menyembuhkan, oralit itu hanya untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi bila pasien dengan diare, masih diare dikasih oralit boleh, oke nggak apa-apa. Begitu kan diarenya berhenti, oralitnya di stop, nggak apa-apa juga, karena sudah nggak ada dehidrasi lagi, sudah nggak ada cairan yang keluar. Jadi kalau orang tuanya mau stop, ada saya sudah berhenti diare nih, nah di stop aja nggak apa-apa. Lain halnya dengan sing. Kalau sing, diarenya sudah berhenti, tetap dilanjutkan selama 10 hari, karena sing itu gunanya untuk memperbaiki epitel fili-fili usus ya, yang fili ususnya sudah luka, akhirnya dia betulkan dulu. Karena kita berhentikan sebelum waktunya, baru misalnya minum 3-4 hari sudah berhenti, ususnya kan masih dalam keadaan luka. Nah akhirnya apa, bisa kambuh lagi diarenya, tahu-tahu sudah sembuh, tahu-tahu besoknya diare lagi. Jangan-jangan karena pemberian singnya belum optimal, belum efektif ya, mungkin begitu. Ya baik, terima kasih dok untuk jawabannya dok. Bagaimana untuk Kak Fahmi, apakah dari penjelasan dokter sudah terjawab oleh dari pertanyaannya Kak Fahmi? Tapi Kak, Ya, terima kasih atas jawabannya dokter. ya baik, terima kasih Kak. Tapi dok, selanjutnya dari Kak Yuralita Fitra ingin bertanya dok. Untuk Kak Fitra dipersilahkan Kak. Suaranya kurang jelas kayaknya ya Fitra. Apakah sudah terdengar dok? Masih kecil. Di unmute dulu kayaknya. Masih termute. Apakah sudah Ya. terdengar? Ya, cuman kecil sih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, masih kecil banget ya saya dengarnya. Nggak apa-apa, udah disebutkan aja pertanyaannya. Ya baik dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra. Izin bertanya dok. Ini pertanyaan umum dok. Kemarin adik sepupu saya pernah sempat mengalami diare. Terus orang tuanya langsung kasih Pocari Sweat dok. Apakah itu untuk bayi aman dikonsumsi Pocari Sweat sebagai pengganti oralit dok? Karena minuman Pocari Sweat juga termasuk pengganti cairan dok. Terima kasih banyak dok. Iya, betul sekali. Jadi Pocari Sweat, terus ya minuman-minuman isotonis zaman sekarang yang beredar itu ya benar. Jadi itu pengganti cairan tubuh. Cuman diperhatikan pada Pocari Sweat itu, pada minuman isotonis pada umumnya lah, itu kandungan gulanya cukup tinggi ya. Jadi gula tambahannya pada anak di bawah 5 tahun kita agak sedikit hati-hati pemberian gula tambahan. Ya apalagi pada kasus-kasus diare. Nah, tapi kalau misalnya anak di atas 5 tahun ya boleh, nggak apa-apa, diberikan aja ya. Itu aja sih, karena memang beda itu rasanya kalau minum Pocari Sweat dengan cairan oralit yang di pasaran ya, di puskesmas, di sarana kesehatan itu biasa lebih manis Pocari Sweat, anak pasti lebih suka. Cuman kalau nggak ada pilihan lain ya boleh, terpaksa diberikan aja, nggak ada masalah. Cuman diperhatikan kadar gulanya aja, jadi nggak bisa diberikan terlalu sering. Misalnya diminum sehari-hari hanya untuk, kalau iklan kan jualannya itu kan anak pasien, bukan anak ya, orang dewasa yang berkeringat pun beraktivitas ya minumnya Pocari Sweat, minumnya yang brand-brand itu ya. Tapi jualannya bukan, kalau pada anak jangan diberikan seperti itu kalau perlu saja, karena kandungan gulanya cukup tinggi, jadi bagus juga buat kesehatan anak nantinya. Kalau tidak ada pilihan lain boleh diberikan aja ya. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ya. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan di room chat Zoom dok atas nama Nur Fikri Reski Aulia. Untuk pertanyaannya, jika ternyata seorang anak memiliki konsistensi BAB cair yang disebabkan oleh makanan yang tidak cocok, apakah masuk dalam kategori diare dok? Dan apa sajakah hal yang dapat memperkuat diagnosis diare ini pada anak dok? Terima kasih dok. Oke, ya benar. Diare berarti diare karena alergi. Benar, itu diare karena alergi itu salah satunya disebut juga dengan diare. Yang tadi kalau secara patofisiologis dia masuk dalam kategori diare osmotik. Ya karena tubuh membentuk antibodi terhadap makanan tersebut, akhirnya nggak bisa dicerna, akhirnya bakteri khusus yang mencerna dia menjadi asam, akhirnya menarik cairan, akhirnya dia menjadi diare osmotik ya.
Untuk membedakannya paling kalau diare karena curiga alergi, pertama kita harus tahu dulu karakteristik alergi itu gimana sih. Alergi itu munculnya hilang timbul, ya. Misalnya hari ini muncul, besok tidak, lusa muncul lagi, itu kemungkinan biasanya alergi. Kemudian ada di waktu-waktu tertentu, misalnya malam saja, pagi saja. Itu biasanya berhubungan dengan misalnya rinitis alergi, pilek-pilek, batuk, ya, atau asma. Kemudian kalau untuk diare, ditanyakan ini makanannya ini memang belum pernah dimakan sebelumnya atau gimana, itu juga pengaruh. Jadi misalnya baru pertama kali makan ikan ini, sebelumnya nggak pernah makan ikan ini, ternyata setelah makan ikan ini diare, jangan-jangan alergi. Di samping kita pertimbangkan juga apa mungkin ada faktor kebersihan sehingga terjadi diare infeksi, ya. Kemudian ada riwayat dari anamnesa aja, ada nggak riwayat keluarga dengan alergi. Alergi itu sangat diturunkan. Jadi kalau misalnya ada salah satu saja orang tua yang alergi, kemungkinan anak 40% mengalami alergi, ya. Dua orang tua bisa mengalami sampai 60%. Bapak ibu alergi, kemungkinan anak 60%. Bapak ibu mengalami alergi yang sama, misalnya alergi debu. Bapaknya alergi debu, ibunya alergi debu, anak itu 80% pasti akan alergi debu. Nah, jadi alergi itu sangat ditentukan oleh faktor keturunan. Ini jadi dari anamnesa aja bisa ketahuan, ya. Oke, jadi kalau misalnya alergi tata laksananya sama juga. Pertama, berhentikan dulu alergennya, karena kalau tidak akan berlangsung terus-menerus. Terus pemberian zinc juga untuk mengatasi, untuk memperbaiki fili-fili usus. Dan yang tadi ya, seperti kalau misalnya dehidrasi, baru kita berikan oralin. Begitu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya, dok. Bagaimana untuk Nur Vicky? Apakah penjelasan dari dokter Verly sudah menjawab pertanyaannya dari Nur Vicky? Kak, dari waktu 2021 Kak, tapi Kak, dokter, terima kasih banyak atas jawabannya, saya sudah paham dok, terima kasih banyak. Udah ya? Ya, Suaranya baik. Vicky kecil soalnya. Ya, baik dok. Selanjutnya ada dari Andika Fahrul Habibi, dok, yang telah raise hand. Mungkin dari Andika boleh bertanya. Tapi ya, terima kasih atas kesempatannya, Dwi. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Fahrul Habibi, dok, dari angkatan 2020. Sorry dok, saya mau bertanya dok mengenai apakah dok ada atau dok bagaimanakah hubungannya ini diare terhadap faktor sosial dan ekonomi, dok? Terus apakah juga ada hubungannya dengan kebiasaan dan imunitas pada anak tersebut, dok? Terima kasih, dok. Oke, ya benar ya, kalau kita lihat jurnal, baca jurnal, salah satu penyebab diare itu, kasus diare yang paling banyak itu di negara berkembang, ya. Negara maju dibandingkan negara berkembang lebih banyak kasus diarenya. Salah satunya apa? Kenapa dikatakan negara berkembang? Karena berhubungan dengan pendapatan per kapita juga. Apa itu? Berarti berhubungan dengan sosial ekonomi. Sangat benar. Jadi bayangkan kalau misalnya bayi tinggal di rumah yang paling sederhana deh. Jambannya, WC-nya tidak higienis, tidak sesuai aturan, tidak selika artis. Akhirnya apa? Jadi gampang menjadi diare, ya, karena sanitasinya kurang bagus, ya. Kalau kita bicara tentang sosial, kemudian ekonomi, penghasilan tentu saja, ya. Kita bicara penghasilan, kalau misalnya kebersihannya nggak bagus, pasti itu bisa berimpact, lebih meningkatkan faktor risiko diare, ya. Belum mulai kalau misalnya pekerjaan, kalau misalnya anaknya suka ikut orang tuanya bekerja di lapangan, ya, makan, perilaku hidup sehatnya tidak bagus, tidak mau cuci tangan sebelum makan, ya pasti bisa meningkatkan risiko diare. Jadi memang sangat berhubungan. Sosioekonomi rendah meningkatkan pasti risiko diare, itu pasti, kita nggak bisa menyangkal itu, ya. Kemudian tadi pertanyaan keduanya tentang apa? Tapi dokter, tentang kebiasaan dan imunitasnya pada anak tersebut. Oke, imunitas, benar. Imunitas memegang peranan penting. Kalau tadi kita lihat diare sekretorik itu berarti ada toksin. Kalau kita bicara toksin berarti antibodi tubuh harus bagus. Apa yang risiko paling tinggi? Pertama tadi BBLR, bayi berat lahir rendah, karena sistem imun tubuh tidak begitu bagus. Kedua, penyakit malnutrisi, gizi buruk. Jadi kenapa kita benar-benar harus memperhatikan gizi pada anak? Karena kalau gizi buruk, fili-fili usus, jonjon usus juga dalam tanda kutip mengecil. Nah, mengecil itu akibatnya apa? Bila ada infeksi, sangat mudah terjadi infeksi. Karena tubuh kurang begitu bagus untuk melawan. Kalau ada infeksi, misalnya bakteri, ada toksin, kan tubuh ini akan merangsang pembentukan antibodi. Nah, jika terjadi gangguan nutrisi, misalnya kekurangan protein. Kita tahu kan protein itu kan
benar-benar sumber untuk metabolisme tubuh. Hampir semua enzim itu butuh protein, ya. Pembentukan darah butuh protein. Apa saja butuh protein. Nah, kalau misalnya gangguan gizi, proteinnya kurang, udah akhirnya terjadilah gampang sekali terjadi penyakit-penyakit infeksi, salah satunya diare. Ya, sangat berhubungan erat. Makanya kenapa gizi itu penting? Karena untuk mencegah semuanya dan mencegah infeksi. Ada masalah nutrisi, akhirnya terjadi diare. Terjadi diare berulang, makin masalah nutrisi lagi. Jadi nggak ada habisnya, kayak lingkaran setan aja tuh. Ini makanya tadi yang kita bahas ada lingkaran setan, karena nutrisi bermasalah terjadi diare. Diare berkepanjangan akan mengakibatkan masalah nutrisi. Jadi apa yang harus penting? Penting itu mencegah terjadinya gangguan nutrisi. Jadi benar-benar bagaimana kita mencukupkan kebutuhan kalori agar tidak terjadi gangguan nutrisi. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dok. Bagaimana untuk Fahrul Habibi, apakah penjelasan dari dokter sudah jelas? Terima kasih dokter atas jawabannya dok. Saya kembalikan kepada moderator Dwi Rosanti. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada dok yang resen dari Ica. Mungkin Ica boleh untuk memaparkan pertanyaannya. Ya, baik dok, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Izin bertanya dok, jadi tadi kalau tidak salah lihat dok, saya baca di PPT dokter bahwa tanda-tanda anak mengalami dehidrasi itu baik dehidrasi ringan ataupun dehidrasi berat itu ciri-cirinya itu dok lemas ki anaknya dan malas minum dok. Sedangkan pertanyaan saya itu dok, apakah kalau anaknya itu aktif atau tidak lemas, apakah itu dok dan mengalami diare selama 1 minggu, apakah anak itu wajib dibawa untuk ke dokter dok? Tabe dok. Ya, oke, betul. Jadi itu salah satu tanda dehidrasi. Nah, dehidrasi ada 4 ya. Yang pertama anaknya malas minum, penurunan kesadaran, kemudian bibirnya cekung, kemudian turgor kulit kembali melambat. Bibir atau ubun-ubun cekung dan turgor kulit melambat. Nah, salah satunya tadi malas minum. Minum itu ada yang malas minum, ada yang dia mau minum terus, kehausan. Nah, kalau dia mau minum terus dikit-dikit kan kelihatan tuh, biasanya kalau kita anamnesa, kalau kita wawancara orang tua. Oh iya dok, anak saya tadi minta minum terus. Minta minum terus itu sudah tandanya dehidrasi, ya. Tapi dehidrasinya masih termasuk kategori ringan sedang. Jadi dehidrasi tidak berat. Jadi minta minum terus. Nah, kemudian kalau tertangani dengan baik, walaupun minta minum terus tapi diarenya keluar terus, lebih banyak cairan yang hilang daripada cairan yang masuk, akhirnya anaknya menjadi lemas. Lemasnya akhirnya menjadi malas minum, nggak mau minum sama sekali. Dikasih minum sudah nggak mau, anaknya mau tidur aja terus. Nah, itu berarti sudah masuk ke dehidrasi berat. Jadi kalau lihat pasien datang dengan keluhan diare kemudian dia masih mau minum terus, berarti sudah dalam tanda kutip dehidrasi, berarti harus edukasi orang tuanya. Ibu, anaknya sudah diare tapi sudah dehidrasi juga. Tapi karena minumnya masih bagus, nggak apa-apa, pulang dulu tapi dipantau. Kalau dia masih diare terus, akhirnya menjadi malas minum, harus segera masuk ke UGD ya, buat kita pengganti cairan lewat infus, karena lewat infus juga lebih cepat. Karena kalau lewat minum terus bisa kembung juga ya, karena kan nggak langsung tercerna tuh, nggak langsung terserap, bisa malah memicu mual. Itu hal yang begitu, jadi perhatikan. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, kalau diare sudah 1 minggu, ya wajib diperiksakan ya. Diare itu sebenarnya penyakit yang ringan, yang penting cairan masuk bisa ya, kalau bisa banyak minum oke, aman. Cuma kalau lebih dari 1 minggu, walaupun anaknya tampak aktif ya, kita harus cari penyebabnya apa, karena yang keluar itu kan elektrolit semua, bukan hanya cairan, elektrolit keluar. Nah, nanti kalau diare berkelanjutan akhirnya terjadi misalnya kekurangan elektrolit, imbalance elektrolit. Kemudian kalau misalnya penyebabnya infeksi tidak tertangani, akhirnya terjadi peningkatan metabolisme tubuh, akhirnya terjadi penurunan berat badan, bisa masalah gizi lagi. Jadi kalau misalnya diare, kita batasnya sampai 3 hari deh. Lebih dari 3 hari diare, sebaiknya dibawa periksa buat kita pastikan pengobatannya apa nih yang harus kita berikan agar bisa segera berhenti. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dok. Bagaimana dari Ica, apakah sudah jelas Ica? Ya baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ya baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Salwa Sania Afifah. Apakah ada kontraindikasi penggunaan prebiotik dan probiotik pada kasus diare pada anak sehat dok?
Iya, betul. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena sekarang hampir semua tata laksana diare pasti diberikan probiotik. Nah, tapi sebenarnya probiotik ini masih kontroversi juga. Ada penelitiannya menunjukkan perbaikan, ada penelitian yang menunjukkan tidak ada efek sama sekali. Makanya dari WHO sendiri, tata laksana 5 lintas diare tidak dimasukkan probiotik. Kalau tadi kita lihat itu cuman ada pertama oral dehidrasi, makan minum dilanjutkan, pemberian zinc, antibiotik selektif, dan edukasi. Tidak ada tuh pemberian probiotik. Cuma memang penelitiannya ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi akhirnya dikembalikan lagi ke dokter, ke klinisi sendiri. Kita dokter ini kan istilahnya bukan 1+1 sama dengan 2 ya. Kalau 1+1 sama dengan 2 itu terlalu matematik. Makanya jangan heran nanti kalau ada sudah praktek di lapangan, dokter A memberikan ini, dokter B memberikan ini. Kan masing-masing mempunyai pertimbangan sendiri. Karena masing-masing punya referensi sendiri. Kalau kita baca di jurnal kan pemberian probiotik ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi ya kalau ada misalnya mau berikan ya nggak apa-apa, diberikan aja. Kalau kita patokannya ternyata ada kok yang berhasil, udah diberikan aja. Tapi nggak wajib-wajib amat. Kalau misalnya keluarganya dengan duit terbatas, harus milih antara probiotik atau zinc, ya udah kita berikan zinc, jangan berikan probiotik, karena harga probiotik kan cukup mahal juga. Tapi kalau ternyata orang tuanya mampu membeli dua-duanya, ya udah kita beri zinc, kita berikan probiotik. Karena penelitiannya memang membantu penyembuhan, walaupun masih ada juga yang bermakna, ada yang tidak ya. Jadi ya dikembalikan aja. Yang terpenting sih 5 lintas diare itu ya, probiotik hanya menambah saja, menambah terapi. Yang penting 5 lintas diare. Jadi pemberian cairan harus penting, mencegah dehidrasi dan penting. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana dari Salwa, apakah penjelasan dari Nah, dokter tadi tadi sudah jelas? kontraindikasi nggak ada. Jadi kalau dibilang Oh, kontraindikasi probiotik nggak ada, karena probiotik itu sebulan aja. Probiotik itu ada juga di perut kita kok, bakteri-bakteri baik ada aja, nggak ada masalah, nggak ada kontraindikasi. ya baik dokter. Bagaimana dari Salwa, apakah penjelasan dari dokter tadi sudah jelas? Tapi dokter, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti dokter. Baik dokter, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dok dari Sabeni. Langsung saja saya bacakan dok. Apakah penyebab dehidrasi bisa menyebabkan rasa asin yang berlebihan dalam mulut dok? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dok? Oke, kalau dehidrasi menyebabkan rasa asin di mulut itu saya baru dengar ya. Kalau pemberian garam yang berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi, karena garam itu bersifat menarik cairan akhirnya keluar dari kencing. Nah, makanya nggak bisa. Coba aja kalian minum air asin ya, pasti kan tambah haus ya. Tapi kalau dehidrasi menyebabkan mulut rasa asin, saya baru dengar sih. Mulut kering, iya, karena kan produksi air liur pasti akan berkurang. Jadi nggak ada, kalau saya sih nggak ada hubungan antara dehidrasi dengan rasa asin di mulut. Cuman kalau pemberian garam berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi. Itu memang secara teori benar. Jadi paling kalau kita rasa karena dehidrasi paling kelihatannya bibir kering. Itu aja, karena produksi air liur berkurang akhirnya bibir menjadi lebih kering. Jangankan diare, kalau kita di ruangan AC aja seharian kadang bibir kita bisa kering karena itu dehidrasi juga, karena kan kalau suasana dingin itu menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan juga ya, akhirnya bisa terjadi dehidrasi. Kalau malas minum, kalau minumnya cukup ya udah oke, ada masalah. Kalau untuk diare, dehidrasi menyebabkan mulut rasa asin, itu saya harus baca-baca dulu, nggak pernah dengar. Baik dokter, terima kasih dok. Bagaimana dari Sabeni? Apakah sudah jelas? Oh ya, baik. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dok dari Kak Fitra. Di sini pertanyaannya mengenai Kinder Joy yang ditarik penjualannya oleh BPOM karena terdapat bakteri infeksi salmonella pada coklat tersebut dok. Apakah infeksi bakteri salmonella ini akan menyebabkan diare berkepanjangan pada anak dok? Dan apakah diare salah satu gejala utama dari infeksi bakteri salmonella ini dok? Iya, betul. Ya, ini lagi heboh nih penarikan Kinder Joy. Anak saya juga salah satu yang suka makan Kinder Joy ya, tapi syukurnya nggak pernah diare sih selama minum makan Kinder Joy ini. Ya, ini hebohnya karena di Amerika nih kasusnya ya, akhirnya udahlah cari amannya ditarik aja dulu semua, kasihan jadi akhirnya ya. Nah, Salmonella itu memang penyebab diare. Jadi kalau kita bicara penyebab diare bakteri ada 5 penyebab garis besar paling banyak. Pertama Shigella,
kemudian Salmonella, E. coli, Campylobacter jejuni dengan amuk. Nah, ini lima parasit penyebab diare terbanyak, salah satunya Salmonella. Salmonella sebenarnya kalau kita bicara Salmonella bukan hanya dari Kinder-Joy yang heboh-heboh ini aja. Di makanan yang kurang matang pun Salmonellanya ada. Makanya kenapa pada anak itu dilarang makan di bawah 5 tahun, terutama makan yang setengah matang. Misalnya telur setengah matang, oh itu Salmonellanya banyak banget. Ayam yang masih ada darah-darahnya tuh, yang masih mentah, kalau digorengnya kena matang, setengah matang masih ada darahnya, masih ada bagian mau, itu Salmonellanya banyak banget. Jadi kalau kita bicara Salmonella, kita harus menggeneralisasikan ke semuanya yang benar-benar yang kurang matang, bukan hanya kita bicara Kinder-Joy. Sebenarnya Salmonella itu sudah lama sih ya. Gejalanya apa? Karena penyebabnya bakteri, hampir semua penyebabnya ada darah. Karena bakteri itu menyebabkan luka pada usus sehingga terjadilah mikrovaskular, perdarahan pada usus, sehingga diarenya ada darah. Biasanya juga disertai dengan lendir. Jadi gejalanya diare berdarah hampir penyebabnya bakteri. Jadi kalau penyebabnya ditemukan diare berdarah, bakteri, berarti harus diberikan antibiotik wajib. Nah, jadi kalau misalnya bicara Salmonella, nanti edukasi orang tua lagi, edukasi keluarga, jangan fokus ke Kinder-Joy-nya ya, fokus ke makanan setengah matang. Makanya anak-anak itu dilarang makan telur setengah matang, nggak boleh. Lihat ayamnya benar-benar dagingnya dimasak dengan benar atau enggak. Jangan makan, kalau kita bicara makanan sushi, sashimi ya itu memang mentah. Makanya kita nggak anjurkan untuk anak juga, kan nanti body usus belum terlalu bagus. Nah, kembali lagi cara masaknya steril atau enggak ya, gitu. Ya, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Baik, mungkin untuk sesi diskusi pada kali ini dicukupkan saja dok.